Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini edisi Kamis 1 Januari 2026. Kali ini bersama saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut topik utama hari ini. Presiden Prabowo rayakan tahun baru di pengungsian. Korban banjir terima bantuan Presiden dalam bentuk sembako. Arus kendaraan di jalan tol meningkat pada libur Nataru 2025-2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi lokasi banjir bandang di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo meninjau jembatan Bailey yang baru selesai dikerjakan. Presiden Prabowo tiba di lapangan PTPN 4 Regional 1 Batang Toru dengan menggunakan helikopter didampingi beberapa menteri. Presiden bersama rombongan menuju jembatan Bailey yang dibangun tepat di atas aliran sungai yang dulunya merupakan permukiman warga dan kini habis tersapu banjir. Di sela-sela kunjungannya, Presiden Prabowo menyapa warga yang merupakan korban banjir bandang pada bulan akhir November lalu. Selain itu, Presiden juga menyempatkan diri bersuah foto dengan anak-anak. Presiden Prabowo menyusuri jembatan dari ujung ke ujung sambil melihat ke sekeliling yang masih banyak terdapat tumpukan kayu material banjir bandang. Usai melakukan peninjauan jembatan, Presiden dan beberapa menteri yang terlihat yakni Menteri Pertahanan Syarif Syamsuddin, Menteri Agraria Agus Harimurti Yudhoyono, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya meninggalkan lokasi. Salah satu warga, Fitri, mengatakan dengan kedatangan Presiden Prabowo dapat mengurangi duka bagi warga korban bencana banjir bandang yang telah meluluh lantahkan desa mereka. Alhamdulillah, makasih ya Pak Prabowo atas kedatangannya ke kampung kami Batang Toru. Dengan kehadiran Bapak Prabowo bisa membawakan suasana korban bencana lebih menghilangkan rasa duka di hati mereka yang pada saat ini terkena bencana, dan mudah-mudahan cepat pulih Batang Toru kami. Selain meninjau jembatan Bailey di Desa Garoga, Presiden Prabowo juga mengunjungi pengungsian yang berada di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Malam pergantian tahun baru, Presiden Prabowo disambut antusias masyarakat pengungsi di Desa Garoga, kawasan daerah terdampak bencana di Posko Kesehatan Kodam 1 Bukit Barisan, Tapanuli Selatan. Kehadiran Presiden Prabowo disambut antusias masyarakat pengungsi dan langsung berada di tengah warga sekaligus menyapa untuk memberi semangat untuk bangkit. Didampingi sejumlah menteri termasuk Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution, Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hendi Antariksa dan Bupati Tapsel Gus Irawan tampak membaur bersama masyarakat pengungsi penuh kebahagiaan. Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat tahun baru 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya para pengungsi, dan mengajak untuk berdoa tetap semangat menghadapi kesulitan agar diberi kemudahan bangkit lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo bersama masyarakat pengungsi menyanyikan lagu Tanah Airku sebagai wujud semangat kebersamaan untuk cinta kepada bangsa dan juga negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta jajaran merayakan malam tahun baru 2026 bersama para korban bencana banjir dan longsor di wilayah Tapanuli Selatan. Prabowo tiba di posko pengungsian Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Setiba di posko, Presiden Prabowo yang didampingi sejumlah menteri berjabat tangan dengan para korban bencana yang sudah lama menunggu kedatangan Presiden. Dalam sambutannya, Prabowo meminta masyarakat meyakini bahwa dengan segala kekuatan yang ada, pemerintah berada di sisi rakyat. Oleh karena itu, dirinya merasa bersama sejumlah menteri memutuskan menghabiskan malam tahun baru 2026 di lokasi terdampak bencana. Prabowo menyampaikan, kami dipilih oleh rakyat, bekerja untuk rakyat, dan karena itu saya memutuskan di pergantian tahun ini saya harus bersama rakyat yang dalam kesulitan. Dalam pesannya, Presiden mengingatkan negara kita sangat besar, sangat indah, sangat makmur, tapi memang kita harus waspada terhadap alam. Karena itu alam harus kita hormati, alam harus kita jaga, alam harus kita rawat, dan tidak boleh kita rusak. Saudara-saudara harus percaya dan yakin bahwa pemerintahmu
segala kekuatan yang ada, kita bertekad untuk membantu mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Itu tujuan dari pemerintah Republik Indonesia. Itu tugas kami. Kami dipilih oleh rakyat untuk bekerja untuk rakyat. Dan karena itu saya memutuskan di pergantian tahun ini saya harus bersama rakyat kita yang dalam kesulitan. Kunjungan Presiden Prabowo yang bermalam di sekitar posko pengungsian Desa Batuhula merupakan bagian dari agenda untuk memantau langsung kondisi masyarakat yang terdampak bencana di Tapanuli Selatan serta memastikan penanganan dan pelayanan bagi para pengungsi berjalan dengan baik. Dalam kunjungannya di tengah pengungsian Desa Batuhula, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kondisi bencana alam di Sumatera Utara sudah mengalami perbaikan dan akses jalan dapat dilalui. Presiden Prabowo menghabiskan waktunya pada malam pergantian tahun baru bersama warga terdampak bencana di posko pengungsian Batang Toru, Tapanuli Selatan. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan meninggalkan rakyat yang tertimpa musibah. Bersama kepala negara hadir di tengah pengungsian sebagai bentuk empati dan tanggung jawab negara kepada rakyat. Dengan semangat gotong royong menjadi kunci dalam menghadapi musibah bencana alam. Kondisi infrastruktur di Sumatera Utara sudah mengalami perbaikan dan hanya 5 desa yang masih terisolasi karena kondisi akses yang cukup sulit. Tadi dilaporkan kepada saya bahwa di Tapanuli Selatan ini sudah tidak ada lagi desa yang terputus, yang terisolasi. Juga di seluruh Sumatera Utara sebagian besar sudah mengalami perbaikan. Tadi Gubernur melaporkan mungkin dari awalnya sekian puluh desa, sekarang mungkin tinggal 5 desa yang masih terputus. Percepatan pemulihan bencana alam di Sumatera Utara ini diapresiasi Presiden Prabowo dan dipastikan kondisi infrastruktur akses jalan sudah kembali berjalan dengan normal. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, ruas tol Sinaksak Simpang Pane dimanfaatkan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru untuk memperlancar arus mudik dan balik di wilayah Sumatera Utara. Dalam arus mudik Natal dan Tahun Baru 2025-2026, pengelola Jalan Tol Simpang Pane terus melakukan berbagai persiapan dan peningkatan fasilitas guna memastikan kelancaran, kenyamanan, serta keselamatan pengguna jalan. Sejumlah langkah strategis dilakukan mulai dari pengecekan kondisi jalan, kesiapan personel operasional, hingga optimalisasi sarana pendukung di sepanjang ruas tol. Jalur tol yang dibuka secara fungsional ini dapat dilalui secara gratis per 16 Desember hingga 4 Januari, menjadikannya alternatif perjalanan untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik di wilayah Sumatera Utara. Tol Sinaksak Simpang Pane merupakan bagian dari jaringan jalan tol Kuala Tanjung, Tebing Tinggi, dan Parapat. Tercatat total 14.783 unit kendaraan yang melintas, menunjukkan peran penting dalam menghubungkan kawasan perkotaan dengan wilayah tujuan mudik dan pariwisata, termasuk Pematang Siantar dan kawasan Danau Toba. Korporat Sekretari PT Hutama Marga Waskita, Ergi Pramadipta, menyampaikan seluruh fasilitas tol dipastikan dalam kondisi optimal guna melayani pemudik yang melintas menuju wilayah Sumatera Utara bagian tengah dan sekitarnya dengan maksimal. Fasilitas ruas jalan tol kami sediakan 30 unit layanan kendaraan untuk membantu kelancaran selama berkendara di jalan tol. Kemudian kita juga fungsionalkan 1 pasang rest area di kilometer 99 Jalan Tol Tebing Tinggi Indrapura, di mana di fasilitas rest area tersebut terdapat layanan toilet secara gratis, kemudian kuliner yang bisa dinikmati oleh para pengguna jalan, masjid, layanan bengkel juga, serta satu hal yang menarik yang mungkin menjadi pembeda
di rest area yang lain adalah adanya galeri budaya. Tentunya ini menjadi nilai lebih yang kita coba berikan pengalamannya kepada para pengendara agar galeri budaya itu bisa menjadi sarana atau tujuan juga selain merecharge ya tenaga, dan juga bisa menjadi sarana untuk memberikan edukasi khususnya para keluarga mungkin kepada anak-anaknya mengenalkan budaya khas yang ada di wilayah Sumatera Utara. Selain kesiapan infrastruktur, pengelola tol juga menyiagakan layanan operasional selama 24 jam seperti kendaraan patroli, derek, serta layanan darurat. Koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi guna memperkuat dan mendukung pengaturan lalu lintas serta penanganan situasi di lapangan. Pemirsa, volume transaksi pelayanan lalu lintas pada libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026 pada ruas jalan tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi periode 18 Desember sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan di atas normal sebesar 13,2% atau 194.469 kendaraan. Khusus untuk gerbang tol Kuala Namu merupakan gerbang tol teramai di ruas MKTT untuk periode yang sama. PT Jasa Marga Kuala Namu Tol atau JMKT kembali memberikan diskon tarif tol sebesar 20% yang dimulai pada hari Rabu 31 Desember 2025. Pemberlakuan ini merupakan lanjutan dari program stimulus yang sebelumnya telah diterapkan pada 22 dan 23 Desember, sehingga diskon tarif diberlakukan selama 3 hari, yakni pada 22, 23, dan 31 Desember 2025. Diskon tarif tol ini berlaku untuk kedua arah perjalanan bagi semua golongan kendaraan untuk pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus dari gerbang tol Pangkalan Brandan keluar gerbang tol Kisaran atau gerbang tol Sinaksak, gerbang tol Simpang Panai atau sebaliknya dengan menggunakan kartu tol elektronik. Selain memberikan manfaat ekonomi bagi pengguna jalan, kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu pemerataan distribusi volume lalu lintas pada periode libur panjang akhir tahun. Direktur Utama PT Jasa Marga Kuala Namu Tol Thomas Duyatam Manto ST menghimbau kepada pengguna jalan tol untuk mengantisipasi perjalanan periode libur Nataru dengan baik, serta merencanakan perjalanan dan memanfaatkan informasi lalu lintas terkini secara real time melalui aplikasi Trevoy. Realisasi volume lalu lintas transaksi untuk pelayanan lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026 pada ruas kami, ruas jalan tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi periode tanggal 18 Desember sampai dengan 30 Desember 2025 sebesar 220.110 kendaraan. Ini mengalami kenaikan di atas normal sebesar 13,2%. Lalu untuk gerbang tol kita Kuala Namu ini, gerbang tol teramai di ruas Medan Kuala Namu Tebing Tinggi juga mengalami kenaikan untuk periode yang sama. Untuk yang keluar menuju ke arah bandara mengalami kenaikan total sebesar 6.741 kendaraan atau naik sebesar 18,3% dari normal. Lalu untuk volume lalu lintas masuk dari arah bandara sebesar 71.766 kendaraan atau naik sebesar 23,95%. Sementara itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Toba bersama jajaran Polres Toba melaporkan bahwa puncak arus mudik gelombang kedua dalam rangka libur Tahun Baru 2026 mulai terjadi hari Rabu kemarin. Lonjakan volume kendaraan di jalan lintas Sumatera khususnya di wilayah Toba meningkat signifikan sejak pagi hari. Secara nasional, Kementerian Perhubungan memproyeksikan pergerakan masyarakat mencapai 119,5 juta orang selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Untuk wilayah Toba sendiri, konsentrasi kepadatan terpantau di titik krusial seperti akses menuju Pelabuhan Ajibata, Pelabuhan Sipinggan, dan pusat keramaian di Porsea. Meskipun terjadi peningkatan volume kendaraan, Korlantas Polri mencatat adanya tren positif dalam penanganan arus tahun ini. Angka fatalitas kecelakaan secara nasional dilaporkan menurun sebesar 23,23% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Kepala Seksi Dinas Perhubungan Toba, Leonard Budiman Tampubolon, memaparkan sebanyak 5.737 personel telah disiagakan dalam operasi Lilin Toba 2025. Fokus utama adalah pengamanan malam pergantian tahun dan memastikan kelancaran arus menuju kawasan wisata Danau Toba.
Lagi pada merayap, lagi harus mudik. Puncak ini Pak ya, kalau kita di Kabupaten Toba khusus Porsea, ini puncaknya lalu lintas sekarang di hari pekan pula lagi ketepatan 31 Desember. Jadi kita imbau kepada yang mudik, pemilik kendaraan, supaya mematuhi peraturan lalu lintas. Dalam pelaksanaan rekayasa lalu lintas, kita lihat situasi dan kondisinya Pak, khususnya Kota Porsea ini, ketepatan pekan. Mungkin kita akan buka jalur 1, jalur 1, 2 Pak nanti. Setelah puncak perayaan malam tahun baru, arus balik diprediksi akan mulai terjadi secara bertahap pada 2 Januari 2026 dan diperkirakan mencapai puncaknya pada hari Minggu 4 Januari 2026 seiring dengan berakhirnya masa libur sekolah dan juga perkantoran. Pos pengamanan 4 Operasi Lilin Toba 2025 di Jalin Sumsergai, tepatnya di pelintasan pintu tol Teluk Mengkudu pada malam pergantian tahun, situasi ramai lancar. Petugas tetap bersiaga jika lonjakan pemudik dan warga yang merayakan malam pergantian tahun di sejumlah lokasi. Dari pantauan TVRI di sejumlah titik yang terlihat kendaraan yang datang dari arah Medan menuju Tebing Tinggi sudah menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan. Begitu juga dari arah sebaliknya, perwira pengendali di pos PAM 4 Teluk Mengkudu, Ibda Pengadilan Ritonga menyampaikan di malam pergantian tahun situasi arus lalin ataupun arus mudik Nataru masih terlihat ramai lancar, namun petugas tetap bersiaga penuh jika terjadi kemacetan. Situasi sementara di pos PAM 4 alun-alun Masjid Serampah terpantau ramai lancar, aman terkendali. Bila mana ada lonjakan kendaraan, dihubungi tim pengurai dari Polres Padang Baragai. Himbauan kepada pemudik apa kira-kira Bang? Agar selalu hati-hati, selamat sampai tujuan, dan selalu waspada. Pemirsa, dalam rilis akhir tahun, Polres Sergai memaparkan kurun waktu tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah laporan polisi dan jumlah tindak kejahatan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Kapolres Sergai AKBP John Heri Rakuta Sitepu dalam penyampaian rilis akhir tahun 2025. Secara umum sejumlah laporan polisi mengalami peningkatan dari tahun 2024 yang lalu sebanyak 7,92%. Sementara jumlah tingkat kejahatan naik sebanyak 21,71% dari tahun sebelumnya. Adapun uraian secara keseluruhan yaitu pengungkapan narkoba jenis sabu, ganja, ekstasi, di bidang reskrim pengungkapan kasus kejahatan anak seperti pembunuhan berhasil diungkap, pencurian dan pemberatan. Sementara untuk penyelamatan keuangan negara, pihak kepolisian unit Tipikor berhasil melakukan pengembalian kerugian negara dari 9 organisasi perangkat daerah. Sementara untuk satuan lalu lintas, langkah pencegahan dilakukan dengan operasi Zebra Toba, Patu Toba, Lilin Toba yang saat ini juga sedang berjalan. Ya, karena kita fokusnya ke keuangan negara. Negara mungkin kita tidak berandai-andai, intinya ada mungkin dugaan temuan ataupun dugaan awal, tentunya melakukan pengecekan baik itu dari inspektorat maupun dari personel kami. Bila nanti masih dalam rentang waktu yang dimungkinkan secara undang-undang untuk mengembalikan kerugian, tentunya dipersilahkan. Tapi kalau sudah lebih dari situ tentu akan prosesnya akan berbeda. Itu yang Sepanjang tahun 2025, jumlah kasus kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba di Kota Binjai mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disampaikan langsung Kapolres Binjai AKBP Bambang C. Utomo saat menggelar konferensi pers akhir tahun di Mapolres Binjai Rabu kemarin. Kapolres menjelaskan kasus kriminalitas sepanjang 2025 tercatat sebanyak 1.660 kasus, turun 79 kasus atau 4,54% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 1.739 kasus. Sementara itu kasus narkoba juga mengalami penurunan dari 242 kasus pada 2024 menjadi 241 kasus pada 2025 atau turun 1 kasus. Sementara jumlah kecelakaan lalu lintas turun menjadi 244 kasus dengan korban meninggal dunia 51 orang. Kerugian materi juga menurun dari 907 juta rupiah pada 2024 menjadi 694 juta rupiah pada 2025. Menurut Kapolres, penurunan ini merupakan hasil kerja keras seluruh personel Polres Binjai serta dukungan masyarakat.
Reskrim dan Sat Narkoba tidak akan pernah berhenti untuk tetap memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Kota Binjai. Maka daripada itu kita butuh dukungan. Kita harus bekerja secara bersama-sama. Tidak mungkin ini hanya dilakukan oleh kepolisian. Bantu kami, dukung kami untuk bisa melaksanakan pengungkapan secara maksimal. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, di penghujung akhir malam tahun baru 2025, ribuan warga mempadati alun-alun Kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, menikmati pergantian malam tahun baru. Beginilah suasana alun-alun Kota Aikanopan di malam pergantian tahun. Meskipun tanpa pesta kembang api, ribuan warga antusias datangi alun-alun Kota Aikanopan hanya sekedar menikmati malam pergantian tahun. Meskipun fasilitas alun-alun Kota Aikanopan masih minim, namun warga bersama keluarga terlihat ceria menikmati suasana malam tahun baru. Sambil menikmati aneka makanan dan minuman yang dijajakan oleh pedagang dengan harga yang murah dan juga menemani anak mereka untuk bermain di areal wahana permainan anak. Salah seorang pengunjung dari Kabupaten Asahan, Ilham Anugrah, mengatakan bersama temannya datang ke alun-alun Kota Aikanopan ini karena suasana ramai dan jajanan dengan harga terjangkau untuk semua kalangan dan juga dilengkapi fasilitas permainan anak serta areal parkir yang aman. Menurut saya ramai, bisa juga Pak. Terus suasananya enak, terus parkir aman, banyak makanan semua di sini, tempat bermain, semua lengkap di sini Pak. Harga terjangkau, murah-murah, dari berbagai minuman, cemilan, semua ada di sini Pak. Harga terjangkau. Itu salah seorang pedagang Fahri mengatakan dengan adanya lapangan alun-alun Kota Aikanopan membuat sejumlah UMKM dan pedagang sangat terbantu karena Pemkab Labura menyediakan tempat jualan dan juga tempat parkir. Dengan adanya alun-alun ini, UMKM di Aikanopan ini di Labura ini banyak terbantu Bang. Ya, karena kita dikasih tempat juga kan, fasilitas juga kan. Walaupun memang ya waktu di sana, waktu di sebelum penataan lebih ramai memang. Memang di sini tetap ramai tapi ya alhamdulillah lah, kita syukuri. Harapannya sih ya mudah-mudahan Pemkab Labura bisa lebih menata lagi, lebih rapi lagi. Ya, juga alun-alun juga lebih rapi lagi lah, lebih enak lah untuk penjual juga pedagang sama pembeli juga lebih enak lah untuk. Harap kepada Pemkab Labura untuk dapat membangun sarana fasilitas lain seperti lapak pedagang secara permanen, taman serta memperluas parkir kendaraan agar warga merasa lebih nyaman dan santai saat berkunjung. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengadakan doa lintas agama yang melibatkan seluruh agama. Hal ini dilakukan untuk mendoakan para korban bencana alam di Sumatera Utara yang saat ini masih terus mendapatkan perbaikan dan bantuan dari pemerintah. Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Surya serta sejumlah Forkopimda Sumut. Pada kesempatan ini Wakil Gubernur Surya mengatakan bencana alam terjadi berbagai wilayah Indonesia, termasuk di sejumlah daerah khususnya di Sumatera Utara. Menurutnya bencana seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, dan bencana lainnya tidak hanya membawa dampak fisik dan material, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan, sosial, dan psikologis masyarakat. Surya juga menyebut bahwa peran tokoh agama menjadi sangat strategis, bukan hanya sebagai pemimpin umat, tetapi juga sebagai penyejuk, penguat harapan, dan penjaga nilai-nilai kemanusiaan. Dirinya pun mengatakan pemerintah Sumut masih tetap hadir untuk menuntaskan segera kondisi yang dialami oleh masyarakat di daerah yang tertimpa musibah. Dalam rangka untuk saudara-saudara kita ya, yang tertimpa musibah. Sekaligus pada hari ini juga doa lintas agama dalam rangka menyambut tahun baru 1 Januari 2026. Dan sampai hari ini kita pemerintah masih tetap hadir untuk mengentaskan segera kondisi yang dialami oleh masyarakat kita di daerah yang tertimpa musibah. Kiranya 2026 ini menjadi tahun yang lebih baik. Begitu juga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah supaya cepat pulih kembali
untuk dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana semula. Sejumlah ruas jalan yang dilalui pemudik Nataru pada wilayah hukum Polres Nias masih rawan kecelakaan karena terdapat titik longsor dan amblas saat cuaca ekstrim melanda daerah tersebut. Untuk itu petugas tetap siaga di lapangan dan memberi himbauan mengutamakan keselamatan. Ruas jalan lintas Gunung Sitoli Kabupaten Nias Barat, salah satu daerah rawan karena situasi medan jalan yang berliku, menurun dan mendaki. Terdapat sejumlah titik jalan bergelombang karena adanya patahan akibat tanah bergerak pada ruas tersebut. Demikian juga terdapat jembatan Solewuguro di Kecamatan Moi yang amblas. Pada lokasi ini polisi telah memasang rambu terbatas sebagai tanda bagi pengguna jalan agar ekstra hati-hati. Kita mengetahui bersama bahwa jalur dari Gunung Sitoli menuju Nias Barat maupun Nias Selatan, demikian juga sebaliknya, banyak sekali titik-titik kerawanan. Saat ini memang pemerintah sedang giat-giatnya sedang melakukan proses pembangunan, namun kita tetap mengharapkan supaya pembangunan ini sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan titik-titik tertentu, karena banyak liku-liku, banyak juga tanah ataupun keadaan jalan yang amblas. Tetap kita menghimbau kepada pengguna jalan itu untuk berhati-hati. Kemudian juga ada material di jalan yang sedang dikerjakan supaya itu tidak menghalangi bagi pengguna jalan supaya disingkirkan, sehingga jalan itu bisa, yang melintas itu bisa melintas. Petugas polisi juga terus berkoordinasi kepada pihak terkait termasuk pemerintah daerah agar menyiapkan beberapa rambu penanda bahaya termasuk meminta pemasangan lampu penerangan jalan pada sejumlah titik untuk mendukung kelancaran lalu lintas di malam hari. Sebanyak 5.737 personil gabungan disiagakan mengamankan malam pergantian tahun baru 2025-2026 di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Ribuan personil gabungan yang melakukan pengamanan tersebut terdiri dari personil TNI, Polri, Dinas Perhubungan Kota Medan, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dan sejumlah instansi lainnya. Dari 5.737 personil gabungan, 4.250 adalah personil kepolisian dari Polda Sumatera Utara. Ribuan personil gabungan ini nantinya disebar di sejumlah wilayah di Sumatera Utara, khususnya di wilayah Kota Medan. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Ferry Walintukan menyebut Polda Sumatera Utara juga mendirikan sebanyak 166 unit posko pengamanan untuk mengantisipasi kegiatan masyarakat pada malam pergantian tahun baru. Selain itu pihaknya juga melakukan pengamanan di gereja dan memfokuskan pengamanan di pusat perbelanjaan dan tempat hiburan serta lokasi wisata. Ferry menyebut pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas jika terjadi kemacetan di sejumlah wilayah. Dalam rangka mempersiapkan pengamanan untuk perayaan Tahun Baru 2025-2026, yang kami fokuskan selain daripada gereja-gereja yang melaksanakan misa untuk pergantian tahun, kami juga melakukan pengamanan di tempat hiburan, mal, dan tempat-tempat yang menjadi kerawanan yang diprediksikan arus lalu lintasnya terjadi kemacetan. Ya, untuk saat ini kita melihat situasi, jadi situasional. Jika terjadi kemacetan, kita sudah menyiapkan rekayasa lalu lintasnya. Pemirsa, setelah berhasil mengamankan sistem kelistrikan Natal 2025, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo kembali turun langsung mengawal keandalan pasokan listrik pergantian tahun baru 2026. Pengamanan kelistrikan merupakan bentuk tanggung jawab PLN untuk memastikan masyarakat dapat menjalani malam pergantian tahun baru 2026 dengan aman dan nyaman, khususnya daerah terdampak bencana. Beban listrik nasional pada malam pergantian tahun diperkirakan mencapai 41,6 gigawatt dengan daya mampu di seluruh pembangkit sebesar 70,8 gigawatt. Sebanyak 69.000 petugas PLN dikerahkan tersebar di 3.402 posko, dibekali dengan peralatan lengkap. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo saat memimpin langsung siaga kelistrikan nasional di Kuala Simpang menjelang pergantian tahun baru mengatakan dengan sistem yang matang, digital dan teruji pihaknya optimis memberikan pelayanan kelistrikan prima bagi masyarakat. Menghadapi tantangan cuaca ekstrim yang mungkin terjadi, PLN melakukan langkah antisipasi, melakukan asesmen dan pemeliharaan di seluruh lini operasi dengan protokol anti blackout.
itu kami terus siaga dan begitu ada kerusakan seperti kami saat ini lebih antisipatif, bukan lagi reaktif, di mana cuaca kami pantau dari hari ke hari, dari jam ke jam, sehingga begitu ada kemungkinan potensi cuaca yang buruk, tim kami sudah siap siaga, dan kemudian apabila memang cuaca buruk itu terjadi kembali, kami langsung merespon bagaimana pemulihan dari sistem kelistrikan bisa berjalan lebih presisi dan lebih cepat. Upaya PLN memastikan kebutuhan kelistrikan terpenuhi di tengah masyarakat diharapkan memberi kenyamanan menghadapi tahun baru 2026 agar lebih baik lagi. Pada tahun baru 1 Januari 2026, suasana pasar rakyat Aikanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara sepi dari aktivitas pedagang dan juga pembeli. Sepinya suasana pasar Aikanopan tadi pagi disebabkan hari besar dan libur nasional tahun baru sehingga sebagian pedagang grosir dan eceran menutup dagangannya dan juga stok barang masuk dari kabupaten lain penghasil komoditi ke pasar rakyat Aikanopan berkurang. Akibatnya sejumlah harga bumbu masak, sayuran, ikan laut dan air tawar mengalami kenaikan. Salah seorang pedagang ikan Martin Sianipar mengatakan karena masih hari libur tahun baru dan menurunnya daya beli warga membuat suasana pasar rakyat Aikanopan sepi dari aktivitas pembeli dan pedagang. Dibandingkan saat tahun baru lalu, penjualan ikan air tawar sekitar jam 10 WIB sudah habis terjual. Suasana tahun baru itu katanya Pak. Iya ya. Pembeli juga bagaimana? Ada lah satu-satu lah. Ini Pak. Daya beli pun kurang. Begitu ya. Saya tahun baru gini ya ikan ini ya sebentar ini. Hal senada juga disampaikan oleh pedagang daging ayam Pak Jenggot, menjelaskan suasana tahun baru 2026 berbeda jauh dengan tahun 2025 yang lalu. Meskipun hari libur tahun baru namun masih banyak pembeli berbelanja. Meskipun harga daging ayam turun dari Rp36.000 menjadi Rp35 per kilogram, namun minat pembeli tetap sepi. Ini di 2026 1 Januari ini sepi Pak. Masalah daya beli masyarakat kurang. Kemungkinan mahal mungkin kan. Tahun-tahun kemudian enggak kayak gini loh. Ya rame. Tapi tahun ini kayaknya mungkin masalah yang ada bencana itu mungkin kan. Di tahun ini, warga dan pedagang berharap perekonomian Indonesia dapat secepatnya menjadi stabil sehingga daya beli masyarakat dapat normal kembali. Jelang malam pergantian tahun pada hari ini, aktivitas di Pajak Tarutung terlihat ramai pengunjung sejak pagi tadi. Menjelang malam pergantian tahun pada hari ini, aktivitas di Pajak Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara sejak pagi hingga siang ini terpantau ramai dipadati pengunjung. Para warga dan pengunjung memanfaatkan momen ini untuk berbelanja kebutuhan akhir tahun, mulai dari bahan pangan, buah-buahan hingga perlengkapan perayaan. Seperti halnya sejumlah los di Pajak Kota Tarutung di mana kepadatan terlihat di sepanjang los dan kios, baik di area los pedagang maupun ruas jalan sekitar Pasar Tarutung. Selain itu, meski ramai, situasi tetap kondusif dengan arus lalu lintas yang terpantau lancar. Aparat kepolisian bersama instansi terkait turut melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas guna menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Pada momen akhir tahun ini, menurut salah seorang pemilik toko mengatakan jualan pada para pedagang mengalami peningkatan jumlah pembeli dari hari-hari biasanya. Hal ini membawa dampak positif terhadap pendapatan sekaligus menjadi penutup aktivitas perdagangan di penghujung tahun. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. 2 unit rumah guru di kawasan SD Negeri Desa Meranti, Kecamatan NA 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara hangus terbakar. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dari kepolisian. Beginilah video amatir yang merekam detik-detik 2 rumah guru hangus terbakar semalam sore. Terlihat api terus membesar dikarenakan angin kencang dan rumah semi permanen yang terbuat dari kayu membuat api cepat merambat. Kebakaran berhasil dipadamkan dan tidak sempat merambat ke ruangan belajar siswa setelah 2 unit tim damkar Labura berhasil memadamkan api lebih kurang 1 jam. Terlihat puing-puing rumah beserta arsip sekolah dan buku-buku siswa hangus terbakar. Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan NA 910, Mursikasi, membenarkan telah terjadi kebakaran
kebakaran yang menyebabkan 2 unit rumah hangus terbakar. Namun saat ini rumah tersebut digunakan sebagai gudang arsip sekolah. Ini sepengetahuan kami ini adalah ruangan guru, perumahan guru, tapi udah nggak digunakan lagi, dibuat mereka tempat penyimpanan barang-barang yang tidak digunakan lagi. Berarti gudang, Bu? Seperti aset. Pemadam sempat datang, Bu, kemarin? Sempat. Udah selesai. Udah selesai, berarti sempat memadamkan mereka ya? Sempat. Bu, ini penyebabnya apa, Bu? Setahu Ibu? Kalau penyidik masalah kejadian ini muncul masih dalam penyelidikan. Pihak kepolisian, Bu, ya? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah dan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pemirsa, malam tahun baru berubah menjadi duka akibat terjadi kejadian kebakaran di Desa Huta Tinggi, Kecamatan Pamonangan pada hari Kamis 1 Januari 2026. Peristiwa ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia. 2 unit rumah warga terbakar di Dusun Sibako, Desa Huta Tinggi, Kecamatan Pamonangan pada malam pergantian tahun baru sekitar jam 2 dini hari. Peristiwa kebakaran ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia atas nama Lamser Simamora, warga Dusun Sibako. Berdasarkan keterangan dari warga, kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang dengan cepat membesar dan melahap 2 rumah. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum 1 unit mobil pemadam kebakaran dan petugas tiba di lokasi. Korban meninggal dunia diketahui terjebak di dalam rumah saat api mulai membesar. Petugas kepolisian dan pemerintah desa langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan, pendataan kerugian serta mengevakuasi korban. Hingga saat ini kerugian material masih dalam pendataan, sementara pihak berwenang menghimbau warga agar lebih waspada terhadap instalasi listrik. Pemirsa, seorang ibu di Desa Sikapas, Mandailing Natal pura-pura pingsan saat tertangkap membawa karung berisi sabu yang hendak disembunyikan di tempat pembuangan sampah di belakang rumahnya. Hasil pengembangan dari sweeping magma di Desa Batu Mundom beberapa minggu lalu karena maraknya peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu dan ganja di desa mereka. Jajaran Polres Mandailing Natal melakukan penggeledahan di salah satu rumah bandar narkoba di Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal. Dalam penggeledahan tersebut, petugas tidak menemukan bandar narkoba yang sudah masuk dalam daftar pencarian. Namun petugas berhasil mengamankan barang bukti seberat 97,33 gram sabu dari tangan istri DPO. Penangkapan istri DPO bernama Mila ini karena dicurigai gerak-gerik pelaku yang cemas saat belasan personil gabungan melakukan penggeledahan rumah mereka. Barang bukti yang berhasil diamankan petugas dari tangan Mila sudah dimasukkan ke dalam karung yang hendak dibuang ke pembuangan sampah di belakang rumahnya. Mila yang tertangkap petugas tiba-tiba pingsan saat diamankan personel Polres Mandailing Natal. Mila yang kondisi pingsan dievakuasi warga ke rumah untuk penyembuhan. Setelah 2 jam kemudian saat akan dibawa memberikan keterangan ke kantor polisi, Mila berhasil melarikan diri. Namun disayangkan penangkapan Mila, sejumlah warga di Desa Sikapas menghalang-halangi petugas saat membawa Mila ke Polres Mandailing Natal. Informasi kami sampaikan, apabila pingsan kondisi tidak sehat kami bawa ke puskesmas, namun ada penolakan dari masyarakat yang berusaha untuk melindungi, ya, mengamankan, bahkan tidak memberikan akses kepada Satres Narkoba dan Polsek Muara Batang Gadis. Pada saat itu Kapolsek beserta KBO Narkoba yang ada di lokasi tidak memberikan izin, ya, tidak memberikan akses untuk tersangka dibawa. Sehingga pada saat kejadian yang bersangkutan berhasil melarikan diri. Proses LP yang menghalangi upaya pengungkapan telah kita terbitkan laporan polisi. Dan juga kita sudah memprofiling karena yang melakukan penghalangan kita tahu namanya, kita tahu tempat tinggalnya, saat ini kita panggil dulu sebagai saksi. Kapolres Mandailing Natal AKBP Ari Sopandi Paloh menghimbau kepada pasangan suami istri yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang terduga sindikat narkoba diharapkan agar menyerahkan diri ke kantor polisi, dan masyarakat yang ikut serta menghalang-halangi tugas polisi dalam memberantas narkoba akan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Pemirsa, melestarikan kearifan budaya lokal sebagai bagian dari nilai dan entitas budaya. Masyarakat diajak untuk memperkenalkan ulos dengan berbagai cara, salah satunya dengan gelaran pawai ulos berkeliling.
Keliling merupakan wujud nyata dalam menjaga eksistensi kearifan lokal di tengah derasnya arus globalisasi. Hal tersebut perlu dilakukan lantaran ulos dikenal sebagai warisan budaya Batak yang memiliki makna sangat mendalam bagi setiap tatanan kehidupan masyarakat Batak. Menjaga keberadaannya, ulos tidak hanya dipertahankan dalam bentuk aslinya, namun juga diadaptasi menjadi produk kreatif seperti busana, aksesoris, dan interior yang disajikan dalam bentuk kegiatan seremonial seperti pawai akbar. Di sisi lain, keikutsertaan berbagai pihak dalam memperkenalkan ulos melalui digitalisasi dan promosi lewat sejumlah platform media menjadi sarana penting untuk memperkenalkan filosofi dan keindahan ulos kepada masyarakat luas. Minimnya keingintahuan masyarakat khususnya generasi muda untuk mengenal dan mempertahankan ulos sebagai kebanggaan budaya Batak menjadi tantangan bagi budayawan dan pemerintah. Sebagai negara yang berbudaya, pemerintah memiliki peran penting untuk menjaga dan melestarikan ulos agar senantiasa lestari dan menjadi identitas bagi masyarakat. Bentuk aplikasi dalam mempertahankan ulos sebagai kearifan lokal yang syarat nilai spiritual, maka pemerintah memiliki sejumlah program dalam pelestariannya seperti halnya memproduksi ulos melalui penenun tradisional dan ragam kreativitas lokal fashion dengan aneka motif yang dapat dikenalkan dalam setiap acara adat istiadat. Melalui dukungan pemerintah dengan memuat kearifan lokal diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk kembali mencintai ulos sebagai identitas masyarakat Batak. Dengan demikian, pelestarian ulos bukan hanya sekedar menjaga kain tradisional, melainkan menghidupkan kembali kearifan lokal yang erat dengan konteks kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya sehingga ulos tetap menjadi jembatan antara tradisi dan inovasi di tengah adanya arus modernisasi. Dengan demikian, keberadaan ulos tetap menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Batak. Ulos ini nanti akan bisa semakin diproduksi dalam berbagai macam bentuk, yaitu fashion dan juga untuk acara adat. Kalau selama ini memang cenderung kepada ulos ini adat. Nah sekarang kita harus diversifikasi dia untuk produk pakaian ataupun fashion. Melestarikan ulos tidak hanya mempertahankan identitas budaya Batak Toba, namun menjadi akses bagi seluruh pelaku UMKM dalam menunjang kreativitas wastra yang berdampak terhadap meningkatnya perekonomian pelaku UMKM lokal, khususnya di kawasan Danau Toba. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Jumat 2 Januari 2026. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Fauziah Fitri Damanik, Perakirawan BBMKG wilayah 1 Medan akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari Jumat 2 Januari 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di Asahan, Batubara, Dairi, Deli Serdang, Humbangas Sundutan, Karo, Kepulauan Nias, Labuan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Padang Lawas, Sibolga, Tebing Tinggi, Labuan Batu Selatan, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Samosir, Sedang Dagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan disertai petir secara merata di wilayah Sumatera Utara. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di Dairi, Karo, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan ringan berpotensi terjadi di Asahan, Humbangas Sundutan, Langkat, Toba, Labuan Batu, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 77 hingga 99%, angin bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pantauan tanggal 31 Desember 2025 tidak terdapat titik panas. Himbauan kepada masyarakat untuk waspada hujan ringan hingga sedang yang terjadi dalam waktu lama yang dapat disertai petir dan angin kencang di pegunungan, pantai timur, lereng barat,
dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikianlah informasi ini saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahmadanizin beserta kru TVRI Sumatera Utara mengucapkan selamat tahun baru 2026. Saya Putri Zin pamit undur diri dan sampai jumpa.